الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai khatib berwasiat kepada kita semua meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ramai kita yang hadir di masjid ini. Kita merasa ilmu kita lah yang paling tinggi. Kita merasa fisik kita yang paling kuat. Kita merasa bahwa harta kita yang paling banyak. Kita merasa bahwa jabatan kita yang paling mulia. Akan tetapi jika kita bertanya kepada Allah, siapa yang mulia di sisi Allah? Maka Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini yakni kiat-kiat husnul khatimah, begitu yang telah ditetapkan oleh Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara tentang husnul khatimah, maka kita berbicara tentang kepastian kematian yang akan menghampiri kita. Mengingat kematian dan memperbanyak mengingatnya adalah anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktsaru dzikru hadhimul lazzat, kata Rasulullah. Memperbanyaklah mengingat-ingat pemutus kelezatan. Apa yang bisa memutuskan kelezatan dunia? Tidak lain adalah mengingat-ingat kematian. Hadirin sekalian rahmati Allah, bahwa seperti apapun keadaan kita, dimanapun, kematian pasti akan datang menghampiri kita. Ainama takunu yudrikumul maut. Dalam surah An-Nisa ayat 78. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, yudrikumul maut. Kematian yang akan menghampiri kamu. Kalimat maut berposisi sebagai fa'il. Begitu dalam kajian nahwu. Apa maknanya? Bukan kita yang menghampiri kematian, tapi kematian itu yang akan menghampiri kita. Walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kamu berada di tempat yang tertutup, yang gelap sekalipun.
Sudah begitu banyak contoh yang hadir di tengah-tengah kita. Di dalam masjid ini biasanya masih kita salam tangannya, masih kita lihat senyumnya, kita tanya akan kabarnya. Tetapi hari ini, Jumat ini, orang yang biasa kita salam tangannya, kita lihat senyumnya, kita tanyakan kabarnya, sudah tak lagi bersama-sama dengan kita. Maka suatu saat nanti orang pun mengingat hal yang sama ketika mengingat kita. Begitu banyak Allah sudah nampakkan di hadapan kita kematian-kematian yang begitu pasti datang. Ketika seseorang yang muda begitu yakin dengan umurnya bahwa kematian akan lama datang, tapi ternyata yang muda pun banyak sudah Allah jemput ajalnya. Begitu juga yang sehat, merasa kematian pasti lama akan datang, tetapi ternyata yang sehat lebih dahulu datang ajalnya daripada yang sakit sekalipun. Orang-orang yang begitu safety dalam hidupnya, tetapi ternyata penjagaannya tersebut tidak bisa membatasi dirinya, menjaga dirinya dari ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sudah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada dari proses kematian tersebut yang menjadi tanda kesuksesan setelah kehidupan berikutnya. Apa itu? Yakni proses kematian yang kita sebut dengan husnul khatimah. Hadirin sudah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-a'malu bil khawatim, amal itu tergantung dengan penutupnya. Begitu banyak orang-orang yang hidupnya di awal-awal hidupnya begitu solih, begitu banyak amal-amal solihnya, tapi ketika hendak datang kematiannya, ternyata kesolihannya memudar, menjadi begitu banyak catatan kemaksiatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita senantiasa berdoa di setiap sholat kita, Allahumma htim a'malana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah umurku dengan sebaik-baik penutup. Hadirin sudah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka husnul khatimah adalah menjadi idaman setiap muslim. Kenapa demikian? Karena proses kematian yang baik adalah gambaran daripada baik pula proses-proses alam-alam berikutnya. Makanya Rasulullah SAW memotivasi, man kana akhiru kalamihi, man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir kalimatnya, ketika gharqarahnya, ketika kehadiran kematiannya, dakhala al-jannah, maka dia sudah dipastikan akan masuk surga. Hadirin sudah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu, ketika kita masih hidup ini, ada kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keadaannya husnul khatimah. Apa itu? Yang pertama adalah senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara-cara istiqomah? Bukankah kita di setiap sholat kita minimal 17 kali, di setiap sholat kita, rakaat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, wajib. Karena Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka dalam surah Al-Fatihah itu kita senantiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ini jalan yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, tidak jalan yang Engkau murkai dan juga tidak sesat. Bagaimana cara jalan yang sesat? Ya jalan-jalan yang lurus, jalan istiqomah. Maka Allah menjawab di surah setelahnya, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa maknanya? Bahwa ketika menginginkan diri kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah, tidak lain adalah berpegang teguh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Tarak fikum amrain la tadillu abadan wa in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya jika kamu berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Sunnatullah wa sunnatul Rasul. Ketetapan-ketetapan Allah, yakni Al-Quran, wa sunnatul Rasul, dan ketetapan-ketetapan Rasul, yakni sunnah-sunnah. Hadirin sudah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita evaluasi bagi diri kita, sejauh mana pengamalan-pengamalan kita terhadap Al-Quran. Jangankan pengamalan, sejauh mana, sebanyak apa kita dalam seminggu, sehari membaca ayat-ayat Al-Quran. Padahal kita memposisikan, mengaku bahwa Rasulullah adalah suri tauladan kita. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah? Maka Aisyah menjawab, inna akhlaqahul Quran. Sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jika kita menginginkan istiqomah di jalan Allah, maka hendaknya berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang dijanjikan oleh Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Siapa yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah dalam tauhidnya, dalam menjalankan syariatnya, dia istiqamah di jalan syariat Allah, maka apa ganjarannya Allah berikan kepada dirinya orang-orang yang istiqamah ini? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzan. Allah turunkan kepadanya malaikat rahmat, mendampingi ketika gorgorahnya, ketika sakaratul mautnya. Apa bisikan malaikat rahmat ini? Alla takhafu, jangan takut, wala tahzan, dan jangan bersedih. Kenapa orang-orang yang sakaratul maut itu mempunyai dua sifat? Ini sifat takut dan juga sedih. Karena ketika dia mati, dia takut akan kehidupan setelahnya. Ketika dia mau mati, dia sedih meninggalkan anak, istri, dan juga hartanya. Maka ganjarannya ketika dia istiqomah di jalan Allah, maka akan datanglah malaikat rahmat membisikkan kepada dirinya, la takhafu wa la tahzan. Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Hadirin sekalian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kiat yang pertama agar kita mendapatkan jaminan husnul khatimah, yakni istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, senantiasa bertobat. Ketika Allah hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini, sudah malaikat bisa memprediksikannya di hadapan Allah. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa ya Allah Engkau ciptakan makhluk yang hanya kerjanya membuat kerusakan, membuat pertumpahan darah? Maka manusia, khalifah ini, yang sudah banyak melakukan kerusakan terhadap dirinya dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya, senantiasa sudah banyak menumpahkan darah, tidak lain solusinya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah manusia itu awalnya diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang fitrah, suci?
kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan yang suci. Maka orang yang bertaubat adalah proses untuk membalikkan dirinya kepada awal penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berusaha untuk mensucikan dirinya daripada dosa-dosa yang telah dia perbuat. Apa ganjaran bagi orang yang bertaubat? Allah katakan dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang senantiasa berbuat fahisyah, berbuat kejahatan atau menzalimi dirinya, dzakarullah, kemudian dia berzikir, mengingat Allah, senantiasa kering lidahnya kena berzikir, melafazkan lafaz Allah. Kemudian dia meminta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang menghapus dosa, yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Maka syaratnya bagi orang yang bertaubat, yang sudah membuat kerusakan-kerusakan, membuat perbuatan-perbuatan zalim, dia beristighfar kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampuni segala dosa-dosanya. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti pendosa semua. Ketika dia mengatakan dirinya tak berdosa, tak pernah berdosa, maka pada saat itu pun dia sudah berdosa. Maka bagaimana solusinya? Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah, berdosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, giat-giat kita agar bisa husnul khatimah, senantiasa mengiringi kesalahan-kesalahan, yakni dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة والضلالة. اللهم استقمنا إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.